Saya yakin kita semua yang datang hari ini siap untuk memuji Tuhan. Ada amin? Mari kita angkat lagu ini dengan penuh semangat. Karena kita percaya hanya di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan. Sekali lagi ada amin? Haleluya. Mari kita angkat lagu ini. Kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan kita.
dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Namun selama kami hidup bagi Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi yang ada pada pagi hari ini, hidup adalah hidup mereka untuk Tuhan. Bukan hidup untuk dunia ini Tuhan, tetapi biarlah hidup mereka persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka hidup bagi Tuhan, karena dunia tidak boleh memisahkan kami dari kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini setiap anak-anak Tuhan yang sudah datang, yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, biarlah setiap dari mereka sudah diberkati di dalam melalui pujian ini. Dan biarlah juga pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan kami yang hidup bagi Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu berbicara di tempat ini pada pagi hari ini. Setiap pribadi yang datang, biarlah karunia Roh Kudus yang mengerti, yang memberi pengertian yang jauh di dalam hati mereka. Setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, Hamba-Mu yang menyampaikan terbatas Bapa, tapi Roh Kudus tidak terbatas di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami siapkan hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Shalom, selamat pagi. Ya, bagi kau kiri kananmu, puji Tuhan kau ada di sini. Dan juga terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan juga selamat datang kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Yesus. Sekali lagi saya katakan selamat datang. Tuhan memberkati semua yang sudah datang pada pagi hari ini. Ya, dan juga saya mau katakan, bagi kau kiri kananmu, puji Tuhan engkau ada di tempat ini. Ya, bagi kau kiri kananmu, sekali lagi Tuhan memberkatimu. Ya, jadi terima kasih karena sudi untuk datang pada pagi hari ini bersama. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang minggu lalu saya sudah beritahu bahwa tema yang saya ambil pada minggu lalu itu adalah tentang pemulihan. Ya, nah hari ini kita mau melihat firman Tuhan sekali lagi di dalam, ya, bagi tahu kiri kanan masa untuk mendengar firman Tuhan. Ya, masa untuk kita dengar firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyi, kita keluarkan apa yang ada dalam isi hati. Mungkin ada keluhan-keluhan yang kita naikkan melalui pujian itu, karena hanya melalui pujian itu mungkin ada sesuatu yang kamu mau sampaikan dengan Tuhan, kan? Tetapi masa ini adalah di mana masa untuk kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, jadi itu bezanya. Apabila saudara menyembah Tuhan, saudara menaikkan pujian penyembahan itu, disitulah suara hati saudara yang kamu naikkan kepada Tuhan. Ya, selain kamu mempersembahkan lagu itu sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan, dan di situ juga kita mau mengeluarkan keluhan-keluhan yang ada dalam hati melalui pujian. Itu setiap kalau kamu menyanyi, kalau kamu menyembah, baik kata lagu-lagu itu kamu hayati setiap kali kamu menyanyi. Ya, bukan sekadar lagu, ya. Itu perbezaan. Kalau lagu dunia kita nyanyi, ada yang sampai nangis-nangis, kan? Apalagi kalau yang Kain waktu itu dia putus cinta dan dia nyanyi lagu yang berkaitan dengan putus cinta, dia nangis sambil nyanyi lagu. Itu lagu dunia pun kita boleh nangis. Tapi kenapa untuk Tuhan kita tidak boleh keluarkan apa yang ada dalam hati? Amin. Nah, jadi sekarang masa untuk kita dengar firman Tuhan. Tajuk firman Tuhan hari ini adalah kesetiaan dalam penderitaan dan pengharapan akan pemulihan akhir. Ya, kesetiaan dalam penderitaan itu artinya apakah kamu masih terus bertahan waktu ada penderitaan yang kamu alami? Ya, apakah kita boleh bertahan di dalam penderitaan yang kita sedang alami itu? Dalam sakit penyakit, di dalam masalah keuangan, masalah ekonomi, apakah kita masih boleh bertahan di dalam situasi-situasi seperti itu? Ya, ada banyak orang percaya hari ini apabila ada penderitaan, dia katakan, Tuhan betulkah kau ada ya? Dan mulai meninggalkan Tuhan. Dan kita perlu mengetahui juga bahwa di dalam kesetiaan kita dalam penderitaan itu ada pengharapan akan pemulihan. Nah, meskipun kita tidak dapat lihat pemulihan itu di waktu yang sekarang, tetapi pasti di akhir hidup nanti saudara akan mengalami pemulihan akhir. Itu artinya kehidupan kekal. Ya, ada banyak orang yang berpuluh tahun dia berdoa untuk kesembuhan, tetapi dia tidak sembuh. Tetapi dia tetap berada di dalam iman dia, akhirnya dia meninggal. Tetapi yang pasti adalah pemulihan akhir itu adalah bersama dengan
Bapa di surga. Nah, itu yang harus kita pikir, bahwa mungkin di waktu ini kita tetap ada di dalam penderitaan, tetapi pengharapan saudara tidak akan hilang, karena ada pemulihan akhir yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya tidak sediakan slide, tetapi melalui firman Tuhan ini nanti kita akan baca. Kita siap untuk membaca firman Tuhan karena saya tidak sediakan slide. Nah, dalam pelajaran kita hari ini tentang surat Petrus menasihati jemaat-jemaat yang ada di Asia pada waktu itu, di beberapa tempat, dan mereka di Rasul Petrus memberi nasihat. Yang pertama di sini kamu lihat adalah kepada pemimpin ataupun penatua gereja. Di dalam ayat yang nanti kita akan lihat dibagi kepada 3 bagian. Yang kedua adalah nasihat kepada orang muda. Hari ini banyak orang muda. Semua pun kita masih muda, amin. Siapa yang masih muda di sini? Angkat tangan. Angkat semua, kita masih muda, amin. Puji Tuhan, kita belum mau mengaku kita sebagai orang tua, kan? Jadi semua orang, yang ketiga adalah semua orang. Jadi hidup orang percaya tidak akan lepas dari penderitaan, namun Tuhan menjanjikan pemulihan akhir bagi mereka. Nah, yang pertama, sebelum kita baca di sana, kita baca bersama di dalam ayat yang pertama sampai ke-6 dulu. Ya, siapa yang ada Alkitab, kita baca bersama-sama. Saya sengaja tidak akan bagi buka Alkitab hari ini di sana. Sudah dapat? Katakan amin kalau sudah dapat. Kita baca bersama, 1, 2, mulai. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita sampai di sini dulu. Nah, yang pertama di sini kita lihat bahwa kesetiaan dan kerendahan hati dalam pelayanan. Ya. Bukan pelayanan itu bukan artinya hanya ada dalam gereja, ya. Ini secara umum, pelayanan di dalam keluarga, pelayanan di tempat kerja, waktu kita bekerja. Bagaimana sikap kita ketika kita bekerja? Apakah kita bekerja sebagai orang percaya? Ya, kita harus berbeza dari orang hitam, di mana waktu kita bekerja, orang akan menilai saudara bekerja sebagai apa. Ya, jangan kita dinilai, oh, inikah orang yang percaya, inikah orang Kristen, inikah orang yang tiap hari Minggu pergi sembahyang. Tapi cara kerja dia tidak sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, di sini kita sudah mulai nama Tuhan direndahkan. Ya. Tetapi kita harus setia dalam kerendahan hati dalam pelayanan, di mana yang pertama di situ kalau diikut, ini nasihat Petrus kepada penatua, pemimpin gereja, hamba Tuhan seperti kami yang melayani. Kepada siapapun yang melayani, diminta untuk menggembalakan jemaat dengan sukarela, bukan dengan paksa. Jadi setiap kali kita melayani, setiap kali kita melakukan sesuatu, itu bukan karena saudara terpaksa, ya. Itu sebab karena kita ada kerendahan hati dan kita mau melayani, ya. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, apabila kamu melakukan pekerjaan, itu bukan karena kamu dipaksa, ya. Siapa yang setiap hari bangun pergi kerja terpaksa? Jujur saja, saya terpaksa Bapak, saya tidak mau kerja sebenarnya, tapi kalau saya tidak kerja, kebulur saya nanti. Ya, hari ini apa boleh buatlah, nanti pospol pula kalau saya tidak turun. Terpaksalah saya turun kerja. Memang itu reality, kan? Memang kita malas sebenarnya mau turun kerja, tapi dalam waktu yang sama kita sadar kita bukan orang kaya, jadi terpaksa lah kita kerja juga, ya. Saya sudah alami itu, ya. Saya bekerja, memang malas untuk mau pergi kerja setiap pagi, tapi bila ingat, kalau saya tidak kerja habislah saya. Nah, tetapi ini yang harus ada dalam setiap jemaat, ya. Walaupun
tujuan surat ini ditulis untuk penatua, pemimpin gereja, bahwa di dalam setiap pelayanan kamu harus melayani bukan dengan paksaan, melayani dengan pengabdian diri, bukan demi keuntungan. Ya. Nah, saya secara pribadi jujur ada banyak orang yang meninggalkan pelayanan hari ini karena dia rasa tidak ada keuntungan di dalam pelayanan. Ya, dia mau melayani karena dia rasa ada sesuatu yang dia dapat baru dia mau melayani. Ya. Apalagi kalau sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang apabila dia sudah mungkin gereja sudah tidak boleh bayar gaji dia, saya tidak mau melayani, tidak ada gaji. Tapi kita melayani bukan karena ada gaji, tapi kita melayani karena kita mau melayani Tuhan. Ya. Memang semua itu penting, tetapi kita bukan melayani karena mau keuntungan, tapi kita melayani dengan sukarela. Kalau kamu baca ayat ini dengan teliti, dia katakan di sana, ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Janganlah karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu memerintah atas orang yang kamu layani, tetapi kita melayani dengan kerendahan hati. Jadilah teladan, bukan penguasa. Ya. Jadi setiap kali apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melayani karena kita mau menjadi teladan yang baik dan bukan penguasa. Beza kalau kamu jadi bos, nah itu memang kalau kamu ditakdirkan sebagai bos, ya memang kamu ada authority sebagai bos. Kamu boleh arahkan orang, buat ini, buat itu sesuai dengan kamu punya tanggung jawab sebagai bos. Tapi kalau kamu seorang pekerja, ya memang harus bekerja. Bekerjalah menjadi teladan yang baik. Amin. Kalau saya sebagai pelayan, saya harus melayani dan menjadi contoh yang baik untuk jemaat. Dan saya bukan pemerintah, bukan penguasa. Saya tidak ada kuasa yang mengarahkan, kau mesti buat ini, kau mesti buat ini. Tetapi setiap kali apa yang kita sudah lakukan di dalam gereja itu adalah perbincangan bersama dan dipersetujui bersama, dan apa yang kita boleh buat sebagai satu teladan yang baik untuk pelayan. Itu contoh yang harus kita buat di dalam gereja. Nah, di dalam sebagai para penatua, pemimpin diminta untuk tidak sombong atau angkuh dalam pengembalaan mereka kepada jemaat. Ya, ini nasihat memang ditujukan kepada pemimpin gereja, kepada pastor yang melayani. Ya, harus menunjukkan contoh yang baik. Karena Yesus juga memberikan kita satu contoh atau teladan yang harus diikuti. Kamu boleh baca di dalam Yohanes 13, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, di awal tahun saya melayani di sini, saya buat pembasuhan kaki. Saya ingat siapa yang sudah ikut pada waktu itu. Ya, semua siapa yang ada pada waktu itu membasuh kaki, kita membasuh kaki, saling membasuh kaki. Itu artinya kerendahan hati. Dan itu yang Yesus lakukan. Saya buat itu bukan karena saya suka-suka, tapi saya melihat kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar Yesus sendiri membasuh kaki murid-muridnya, dan dia berkata kepada murid-muridnya bahwa ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus merendahkan diri di dalam pelayanan. Jadi setiap pribadi yang mau melayani itu adalah ada tanggung jawab dan kerendahan diri. Dan nasihat kepada orang muda dan semua orang. Orang muda harus tunduk kepada orang tua. Saya tulis di sini penatua dan pemimpin, tetapi ini lebih kepada orang yang lebih berumur dari kita. Orang-orang muda, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Mungkin ya, beza ini saya mau bagi tahu. Ini kadang-kadang ada orang berpandangan seperti ini. Pasti macam mana saya mau hormat dia? Dia sendiri tidak menjadi contoh yang baik. Ya, orang yang mungkin lebih tua yang tidak menunjukkan contoh yang baik, kita bukan ikut apa yang tidak baik dia buat itu. Boleh paham kan? Tetapi kita menghormati dia sebagai orang yang lebih tua dari kita. Itu biasanya. Kamu hormat dia, tetap hormat dia sebagai orang tua. Meskipun teladan yang dia tunjukkan tidak baik, tapi kita tetap respect dia sebagai orang yang lebih tua. Tapi apa yang dia buat, janganlah ikut. Ya. Kita hanya ambil apa yang baik. Tetapi hormat, kalau kita harus hormat dia sebagai orang tua. Siapapun, mengemiskan dia kalau dia lebih tua dari kita hormat dia sebagai orang tua. Itu yang harus dibuat oleh orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua. Dan semua orang rendahkan diri, karena Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang sombong.
Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, tuntutan kepada orang muda supaya menghormati mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin sebagai tua-tua, atau sikap hormat orang yang lebih tua menunjukkan sikap kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak menghormati, itu adalah menunjukkan sikap yang dimana kita sudah menunjukkan kehendak Tuhan. Amsal 11 ayat 2 mengatakan, jika kehendak Tuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, saya tulis di bawah di sana dikatakan, sifat merasa lebih baik dari orang lain itu adalah sifat kehendak Tuhan. Ya. Saya cari terjemahan apa maksud kehendak Tuhan. Dan dia bagi tahu sifat merasa diri lebih baik itu adalah sifat kehendak Tuhan. Jadi setiap kali kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita ada kehendak Tuhan di situ. Kalau saya katakan ini, saya lebih baik dari dia, walaupun saya tahu dia punya perangai macam mana, tapi kalau saya sudah mengatakan, oh syukur saya lebih baik dari dia, saya sebenarnya sedang menyombongkan diri. Itu arti perkataan, saya sedang menyombongkan diri. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, tetapi firman Tuhan mengajar kita adalah merendahkan diri. Kita membawa diri kita sama level dengan orang lain. Kalau kita rasa orang itu mau mengangkat diri dia, biar dia, dan kita biarlah tetap merendahkan diri dan menghormati orang yang lebih tua. Firman Tuhan ajar kita. Nah, yang kedua, kita baca bersama di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 sampai 9. Mari kita baca bersama, 1, 2, mulai. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, di dalam ayat ini, kalau kita melihat di dalam ayat ini, dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, ini sebenarnya ayat ini dia berbeda cerita sudah, tetapi saya bawa dia di dalam satu kotak. Ya, di pasal pertama tadi, di ayat yang pertama sampai yang ke-6 tadi itu bercerita tentang pemimpin harus memimpin dengan sukarela. Kemudian yang kedua adalah orang muda menghormati yang lebih tua, dan semua orang saling menghormati satu di antara yang lain, merendahkan diri. Dan yang kedua ini adalah tentang kekhawatiran hidup. Nah, menyerahkan kekhawatiran dan melawan iblis. Nah, ini kekhawatiran yang sering berlaku dalam kehidupan orang percaya hari ini, sehingga ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan iman dia karena dia mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran boleh membuatkan saudara, membuatkan kita menjadi lemah, dan di sanalah iblis akan menyerang iman kita. Nah, di dalam ayat itu kalau kamu perhatikan, waspadalah terhadap iblis yang seperti singa yang mengaum. Ya. Kamu pernah nampak singa yang sedang mau menangkap mangsa? Siapa yang suka tengok yang National Geographic itu? Ataupun kamu tengok di TikTok di video di mana bagaimana singa itu menangkap mangsa? Nah, singa dia akan sabar, tunggu. Ya. Nah, cara singa adalah dia tunggu waktu mangsanya itu tidak sedar, yang ada singa. Kamu boleh paham kan? Waktu singa itu sedang menunggu, dia tidak akan terkam sembarang. Dia tunggu poin bila mangsa itu tidak sedar, yang ada singa di situ. Ya. Nah, jadi bila waktu mangsa itu tidak sedar, barulah singa akan bertindak. Itu sebab firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kenapa? Karena waktu kamu tidak sedar, di sanalah iblis menerkam kamu sama seperti singa. Di waktu yang kita tidak sadar. Itu kenapa firman Tuhan berkata berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila waktu iblis itu datang, bila waktu dia akan serang hidup kita. Waktu-waktu kita waktu kita happy itu kadang-kadang di sana dia boleh serang. Waktu-waktu kamu susah, waktu kamu merasa khawatir, di sana juga dia boleh menyerang. Ya. Itu sebab firman Tuhan ajar kita jangan leka, waspada setiap masa. Berjaga-jagalah ya. Dan dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena kadang-kadang kekhawatiran membuatkan kita juga boleh diserang oleh iblis. Apabila ada orang yang sudah mulai selalu dia rasa khawatir, dia rasa pikir, macam mana yang begini,
yang saya mau buat, apa yang saya boleh buat. Dan di sanalah iblis boleh menaruh. Dan minggu lalu saya ada sentuh sikit, tapi saya mau sentuh ini sedikit kembali hari ini. Di mana waktu kami menghadapi masalah, dan di sanalah iblis masuk. Dia katakan, kamu masih mempercayakan dengan Tuhan, ya. Dan kamu tahu perkataan yang paling saya takuti pada waktu itu. Dia katakan, kau sudah melayani kan selama ini, takkan ini pun Tuhan tidak boleh tolong. Mula-mulanya saya pikir, iya kan, apalah guna saya melayani selama ini kalau benda begini Tuhan tidak mau tolong, dan inilah waktunya Tuhan mau tolong. Dan waktu saya sedang kembali, itu perkataan iblis sedang mempengaruhi saya. Di waktu-waktu itu iblis ambil kesempatan, dan saya boleh sejak tidak berdiri hari ini di sini. Saya tidak akan berkhotbah lagi. Kenapa? Tuhan tidak tolong saya. Buat apa saya mau melayani, kan? Kalau saya tidak berdiri hari ini dan saya berkata bahwa Tuhan tidak tolong saya, buat apa saya mau melayani lagi? Itu berarti iblis sudah menang. Dia sudah menguasai saya. Tapi pada waktu itu saya sadari, ini tidak boleh. Kenapa saya harus mengukur pertolongan Tuhan dengan apa yang saya alami hari ini? Tidak cukupkah apa yang saya alami selama ini? Dan ini yang membuatkan saya sadar. Dan saya berpikir bahwa inilah maksud firman Tuhan, di mana waktu saudara tidak sadar, di sana iblis mengambil kesempatan. Oleh itu jangan khawatir, jangan biarkan kekhawatiran saudara dipengaruhi oleh iblis, ya. Kenapa kita dituntut untuk tidak merasa risau dan khawatir? Karena Yesus berkata bahwa kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup. Ya, kamu baca di dalam Matius 6 itu, di mana Yesus dengan tegas berkata, kalau kamu khawatir, kamu boleh panjang umur kan? Tambah 1 tahun sehasta umur kamu itu karena khawatir. Tidak akan bertambah. Mungkin pendek umur adalah kalau kita hari-hari merasa khawatir, kan? Stres, akhirnya ada orang yang jadi gila. Kenapa? Karena dia ada stres sehari-hari. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, dan Bapa di surga tahu, dan bahkan Dia tahu, lebih tahu daripada apa yang kita sepatutnya tahu. Ya, kerisauan, kekhawatiran boleh menyebabkan orang dengan mudah dimanipulasi oleh iblis. Ini yang saya katakan tadi. Kekhawatiran menyebabkan kita mudah dimanipulasi oleh iblis. Nah, itu sebabnya dia berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Nasihat Petrus kepada jemaat pada waktu itu, dia berkata di dalam ayat yang ke-9 itu, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya bukan kita saja yang mengalami penderitaan. Kalau kita rasa hari ini kita mengalami penderitaan, kekhawatiran, kerisauan, kita tidak sendiri. Semua orang juga mengalami yang sama. Cuma bezanya masalah kita tidak sama. Amin. Coba kalau kita ada masa sebenarnya, kalau kita boleh buat ini, coba kita tanya saling satu di antara yang lain. Mungkin suami istri pun, walaupun sudah suami istri, boleh sejak masalah saat suami dan istri itu tidak sama, kan? Mungkin si suami dia pikir masalah keluarga, macam mana saya mau menafkahi keluarga. Tapi si istri pula dia berpikir macam manalah ini tentang ini. Dia akan pikir benda lain. Ya. Itu satu rumah, apalagi kalau kita saling satu di antara yang lain. Yang bujang dia akan berpikir, umur saya sudah begini, macam belum ada tanda-tanda ini yang ada datang mau risik-risik ini. Kalau yang perempuan, kalau yang lelaki, Tuhan, macam tiadakah sudah semangat disapa ini? Macam susah saya mau jumpa. Ya, itu kerisauan orang yang bujang. Tapi yang sudah berkawin lain lagi. Ya. Nah, di sini kita melihat perbedaan. Nah, kadang-kadang itu yang membuatkan kita merasa bahwa kita ada masalah. Tapi Petrus mengajar bahwa bukan kamu seorang. Amin. Bukan kamu seorang yang ada masalah. Bagi tahu kiri kanannya, bukan kau saja ada masalah. Ya. Saya pun ada masalah. Bagi tahu dia. Biarpun kau punya istri atau kau punya suami, saya pun ada masalah. Ya. Suami istri bagi tahu, saya pun ada masalah, Pak sayang. Ya, bukan kau saja. Kita punya masalah sama-sama. Oleh itu, Petrus mengajar bahwa saudara-saudara kita di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Jadi iman adalah benteng pertahanan kita. Itu yang penting. Iman adalah benteng pertahanan. Artinya hanya iman kamu kepada Tuhan yang membuatkan kamu bertahan. Amin. Kalau
Tapi karena masih memiliki iman, maka itu kita boleh ada di sini. Ya. Orang percaya harus kuat berdiri teguh dengan iman yang kukuh, supaya tidak mudah menyerah dalam situasi apapun jenis penganiayaan yang akan datang. Kita baca bersama-sama ini, kalau kamu boleh nampak di sana, Yudas 1 ayat 17 hingga 23, tapi kita hanya baca yang ada di sana. Kita baca bersama-sama, 1, 2, mulai. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, kita saudara-saudara, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kamu boleh baca ayat ini, dia lebih panjang, tapi saya singkatkan untuk kita pada hari ini. Ini yang harus ada pada orang percaya, di mana kita hidup harus dengan iman, mempertahankan iman. Itu adalah benteng pertahanan kita. Janji pengharapan akan pemulihan kekal. Ini yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-10 dan 11. 1, 2, mulai. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Allah sumber kasih karunia, Dia akan apa di situ? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan. Jadi situasi yang kamu alami di atas tadi itu dikuatkan di ayat ini, di mana Dia, Allah yang sumber kasih karunia, Dia akan melengkapi saudara. Artinya apa? Dia melengkapi itu, Dia memberikan kamu hikmat bagaimana kamu melalui kehidupan yang kamu sedang alami. Ya. Itu sebabnya kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita boleh tahu bagaimana menghadapi situasi. Memang semua masalah itu ada masanya, dia tidak akan hilang begitu saja. Waktu kamu berdoa, kamu amin, masalah selesai. Tidak ada. Jarang seperti itu. Kalau ada itu mujizat. Tetapi selalunya masalah tetap ada. Tetapi dia akan melengkapi. Kemudian dia apa? Meneguhkan, membuatkan kamu lebih kuat. Setiap pencobaan yang datang itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat untuk berdiri di tengah badai yang kita alami. Itu yang berlaku. Yang ketiga di situ adalah dia menguatkan dan mengukuhkan. Itu jaminan, dia mengukuhkan. Dan di ayat yang terakhir itu dia katakan, dia akan membawa kita ke dalam kemuliaannya yang kekal. Ini adalah pemulihan akhir dari setiap kehidupan yang kita alami. Mari kita baca. Ini juga panjang, Roma 8:31 hingga 39. Kamu boleh baca nanti di rumah. Tapi kita baca yang ada di sana. Mari kita baca bersama. 1, 2, mulai. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam kasih Kristus. Apapun yang kita alami tidak akan memisahkan kamu dari kasih Kristus. Mungkin hari ini ya, saya katakan dari awal tadi, mungkin hari ini kita masih ada di dalam situasi yang sukar, tapi yang penting adalah kasih Kristus itu tidak akan memisahkan kita. Jadi sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini, ada beberapa perkara yang kita sudah belajar. Tuntutan kepada penantua untuk melayani dengan tulus. Dan ini teguran kepada saya sendiri sebagai gembala yang melayani, dan kepada semua pemimpin-pemimpin gereja. Yang kedua adalah orang muda atau jemaat dituntut untuk saling menghormati orang yang lebih tua yang ada di kalangan kita. Kesetiaan dalam penderitaan membawa pemulihan, dan Tuhan bekerja dalam penderitaan kita. Itu yang paling penting. Di dalam setiap persoalan yang kami alami, Tuhan ada di sana bekerja bersama dengan kami. Jangan menyerah, tetaplah rendah hati dan berjaga-jaga. Sebagai aplikasi firman Tuhan, kesetiaan dalam penderitaan dan pengharapan akan pemulihan akhir tidak akan mengecewakan kita sebagai orang percaya. Amin. Hidup ini harus dipengaruhi oleh kepastian yang akan datang, kedatangan Yesus kembali. Kepastian di dalam Yesus kita dapatkan melalui karya keselamatan. Itu jaminan keselamatan yang Tuhan beri, di mana kepastian akan keselamatan. Ya. Nah, saya katakan di awal tadi bahwa memang kita akan
akan alami semua, tetapi pemulihan akhir pasti akan terjadi. Sama ada di dalam dunia ini ataupun kalau tidak di dalam dunia ini, di akhirnya nanti bahwa kita semua akan diselamatkan. Jadi mari kita berdoa dan biar Tuhan, kita minta Tuhan memberikan kita pengertian, mengajar kita untuk tetap setia walaupun dalam penderitaan, dan tetap rendah hati dan menguatkan iman. Teguhkan iman kita, pengharapan kita, percaya akan pemulihan yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik kita menyanyikan lagu yang terakhir kita nyanyikan tadi. Walau ku hidup bagi Tuhan. Saya undang juga pemimpin untuk bersama untuk menyanyikan lagu. Mari kita renungkan pribadi kita. Mungkin selama ini kita pernah menyerah di dalam kehidupan. Mungkin ada waktu-waktu kita merasa bahwa kita sudah tidak mau lagi meneruskan kehidupan. Kita rasa bahwa apa yang kita alami itu sangat menyakitkan, mengecewakan. Apa yang kita alami itu adalah hal-hal yang membuatkan kita sangat sakit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada untuk memulihkan keadaan kita. Ada di Yesus. Mari kita lakukan bersama-sama. Baiklah, terima kasih Pastor untuk pembahasan tadi, dan sebagai respon kita pada pagi hari ini, biarlah kita terus berjuang sampai akhir hidup kita
Seperti lagu yang kita sudah nyanyikan sebentar tadi, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita ragu, karena Tuhan kita sanggup menolong kita. Dan mari pada saat ini saya jemput sekali lagi kita untuk berdiri, dan tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sambil kita maju ke hadapan, mari kita mengangkat lagu penyembahan ini sekali lagi. Kita katakan bahwa kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembahan. Dan pada hari ini Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami. Dan biarlah penyembahan itu Tuhan berbawa di hadapan Engkau. Inilah pribadi kami Tuhan Yesus, dan inilah persembahan kami Tuhan. Kami mau angkat, kami mau serahkan kepada-Mu. Haleluya. Sedang jemaat dipersilakan untuk duduk.